Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Kita bertemu lagi dalam acara online kita. Kali ini biasanya Eka Pharma identik dengan webinar, seminar online. Tapi tema format kali ini berbeda. Kita akan diskusi online atau bisa disebut diskusi online. Nah, tema seperti yang sudah disampaikan ke teman-teman bahwa tema kita kali ini adalah pakan dan nutrisi pada kelinci. Nah, untuk itu sudah bersama kita semuanya. Beliau adalah seorang nutritionist. Ya, selamat bergabung Pak Yono C. Raharjo. Terima kasih Pak. Apa kabar Bapak? Baik Pak, terima kasih. Iya. Oke. Langsung saja kita akan mulai diskusi online kali ini yang bertema tentang pakan dan nutrisi pada kelinci yang dipersembahkan oleh Eka Pharma sebagai produsen suplemen dan obat hewan di Indonesia paling cocok untuk Indonesia. Kita akan segera mulai diskusi online kita kali ini. Nah, karena ini formatnya adalah diskusi, nanti teman-teman boleh langsung bertanya semua hal tentang pakan dan nutrisi kelinci. Ini untuk pemanasan, saya akan bertanya dulu ini, Pak Yono ini. Pertama, pertanyaannya adalah, mengapa kelinci sangat potensial sebagai hewan penghasil daging ini, Pak? Mungkin bisa untuk pancingan teman-teman di sini. Baik, terima kasih Pak Landung. Terdengar ya semuanya, jelas? Jelas, Pak. Silakan. Oke, sebelum saya jawab, saya say hello dulu pada teman-teman nih. Banyak muka-muka yang sudah familiar. Itu ada Pak Andreas dari Sukabumi, Pak Purwanto, ada Bu Tuti juga tuh dari Balitnak. Ada siapa lagi nih? Waduh, Pak Andre ya. Terima kasih udah sama-sama bergabung di sini. Mohon dapat dimengerti bahwa kali ini kita baru mulai jadi seperti preambul cerita-cerita mengenai pakan dan nutrisi kelinci ya. Jadi belum sampai ke tingkat pemaparan. Saya pikir nanti kalau memang berminat dan bikin cerita yang lebih panjang, kita bikin kursusnya saja. Ada sesi 1, sesi 2, dan seterusnya barangkali ya. Jadi sekarang barangkali buat pemanasan, hanya sekedar tanya jawab dulu seputar pakan dan nutrisi kelinci. Sebetulnya saya ingin tanya jawab ini nggak cuma dijawab sama saya, Pak Landung, tapi juga kawan-kawan peternak yang lain kan pada pinter-pinter mereka. Pengalamannya juga udah banyak ya. Jadi mungkin mereka nanti bisa share juga mengenai pengalaman mereka di sini gitu. Bisa, monggo. Ya. Lalu kemudian tadi pertanyaan mengenai kenapa kelinci potensial sebagai penghasil daging ya? Iya, betul Pak. Itu sih semua peternak sudah tahu Pak, makanya mereka beternak. Iya. Oke, tapi yang paling utama saya pikir ada 3 hal. Yang pertama, kelinci itu hewan prolifik, jadi artinya dia beranak banyak. Jadi kalau nanti kelincinya tidak beranak banyak, lebih baik jangan dipiara tuh kelinci. Lebih baik diganti dengan kelinci lain yang beranak banyak gitu ya. Kalau tidak nanti bisa rugi. Kecuali kalau untuk kelinci hias atau kelinci kontes. Kemudian yang kedua, dia cepat tumbuh Pak dibandingkan dengan hewan-hewan lain, terutama ruminansia. Jangan dibanding dengan ayam, Pak. Sebenarnya kalau dibanding dengan ayam agak jauh kita nih. Ayam tuh udah hasil seleksi di mana-mana ya. Kelinci baru mulai akhir-akhir ini aja. Dan yang ketiga, mungkin makanya dia dianggap sebagai potensial, dia pemakan hijauan ya, herbivora. Yang bisa diperoleh di mana-mana, hampir di mana-mana lah kalau di Indonesia. Jadi mungkin cocok sekali untuk dipelihara di perdesaan. Tapi juga karena dia bisa makan pelet, dia pun bisa menjadi suatu ternak yang bisa diindustrialisasikan. Barangkali itu yang agak menarik Pak, tapi mungkin di atas semuanya saya sih berharap semua ketika para peternak ditanya kira-kira untung nggak sih beternak kelinci, jawabnya semua untung Pak, atau minimal akan untung Pak. Akan untung, jadi harus optimis ya, akan untung. Ya. Oke, itu tiga hal yang tadi disampaikan oleh Pak Yono. Ini singkat, padat, dan langsung ke poinnya. Jadi itu tadi jawaban dari beliau. Nah, ini sudah ada
pertanyaan ini dok, mengingat pakan pabrik cukup mahal untuk kelinci pedaging, apakah bobot kelinci yang diberi pakan full hijauan bisa sama dengan bobot kelinci yang diberi pelet? Nah, tadi menyinggung tentang hijau-hijauan, ternyata ini langsung ada pertanyaan, perbandingan antara pakan hijauan dengan pakan pelet. Gitu. Oke, jawabnya diplomatis ya. Jadi, silakan. Yang penting sebetulnya dari pakan dan pertumbuhan itu kan ke arah jumlah yang dikonsumsi dan jumlah konsumsi gizinya. Oke. Nah, kalau pelet itu kan sebenarnya pakan komplit. Jadi kalau dia makan 100 gram, 150 gram itu dianggap sudah cukup untuk menunjang dia pada pertumbuhan optimal bahkan mendekati maksimal. Nah, sedangkan kalau hijauan dia kan pakannya tidak komplit. Mungkin kurang energi, mungkin hijauannya kurang protein, mungkin hijauannya kurang vitamin atau mineral, sehingga dia belum tentu bisa langsung menunjang pertumbuhan yang maksimal. Namun kalau si ternaknya bisa makan sampai katakanlah berapa, 500 gram itu, nah sekarang harus dimengerti, 500 gram hijauan, kalau dia kadar airnya 70%, atau kadar bahan keringnya 30%. Berarti dia makan hampir 150 gram ya. Nah, kalau 150 gram dia makan, mungkin dia oke. Tapi kalau misalnya kadar airnya dia 90% seperti rumput, dia makan sekilo baru 100 gram, dan itu pasti kurang dari segi energi, protein, dan lainnya. Nah, itu nggak akan mencukupi untuk pertumbuhan cepat. Nah, harus dimengerti juga ini ternak kelinci yang dipakai jenis apa. Kalau jenisnya seperti lokal yang tumbuhnya lambat, mungkin dia tidak perlu memerlukan nutrisi yang sangat tinggi. Tapi kalau seperti New Zealand, lalu sekarang kemudian ada merek yang Hyla dan Hycol itu yang tumbuh sangat cepat, berproduksi cepat. Kalau jumlah nutrisinya tidak memenuhi ya tidak akan optimal ya. Gitu Pak. Jadi kalau seandainya hijauannya memang berkualitas tinggi, lalu kemudian bisa dikonsumsi dalam jumlah cukup banyak, ya bisa saja bersaing dengan dengan pelet. Tapi saya rada sangsi kalau dari pengalaman yang saya ikuti sih. Kalau ini ada pertanyaan lagi Pak, kalau pakai hijauan kan pertumbuhan kurang ya Pak. Biar seimbang itu dikasih campuran apa? Oke. Jadi sekarang hijauannya apa dulu? Kalau hijauannya rumput doang, saya agak bedakan ya antara rumput dengan rumput yang biasa di peternak. Kalau buat saya lamtoro itu bukan rumput. Glirisidia itu bukan rumput. Kemudian yang sayuran itu bukan rumput. Nah, kalau rumput ya rumput, kayak misalnya rumput lapangan, rumput setaria, rumput gajah dan lain sebagainya. Itu kan gizinya berbeda-beda. Boleh saja diberikan rumput ataupun diberikan lamtoro. Nah, sekarang kalau dilihat dia konsumsinya berapa. Nah, ketika dihitung dengan kebutuhan gizinya, dia kurang apa? Nah, kalau kurangnya di protein, ya kita tambahin sumber protein. Kalau kurangnya di energi, ya tambahin di energinya. Kalau vitamin mineral mungkin tidak terlalu repot karena ada Karena ada yang jual premix gitu ya. Nah, dilihat aja dengan ayam itu kompatibel biasanya. Jadi nggak repot sekali. Gitu. Ini ada yang menambahkan ini Pak. Kalau misalkan pakai indigo vera, odot, atau rumput lapangan Pak, itu bagaimana komposisinya untuk mengejar protein? Indigo vera itu kira-kira proteinnya dari 23 sampai 27%, Pak. Oke. Seratnya cukup bagus, cukup tinggi. Energinya mungkin sekitar 2.800-an kalau untuk kelinci. Mungkin bisa sampai 2.500 malah kalau tidak itu. Nah, tetapi kan dia pasti akan kurang di protein tinggi, tetapi di vitamin mineralnya dia pasti kurang. Dan kemudian yang kedua, indigo vera itu pernah kita coba, itu kayaknya mengandung alkaloid ya, atau senyawa sekunder kimiawi yang kalau dalam jumlah banyak itu bisa menghalangi pertumbuhan kelinci, terutama di reproduksinya. Kalau odot
Itu kan rumput gajah yang apa yang rumput yang rimbun ya, Ya. produksinya tinggi, tetapi kayaknya proteinnya tuh mungkin cuma 7%-an kalau kering tuh. Tinggi-tingginya kalau kita potongnya agak mudaan mungkin bisa sampai 9%. Tetapi nah itu kalau dimakan 9% harus kelinci makan 16% kan dia harus makan banyak sekali, Pak. Mungkin sampai 2 kilo. Nah, kalau mau dicampur ya itu tinggal ngitung saja. Misalnya Odot tadi dengan apa? Dengan indigo gitu ya. Nah, silahkan. Nah, tinggal dicampur kira-kira. Tapi saya sanksi kalau si kelinci itu mau makan sampai sekian banyak. Jadi rasanya nggak mungkin kelinci itu makan hijauan lebih dari 400 gram saya pikir sehari. Coba aja dicek. Yang paling disukai biasanya itu daun wortel. Itu aja pun paling kalau dimakan cuma sekitar 400-500 gram lah sehari. Jadi itu masih agak jauh ya kalau untuk apa? Untuk mengejar pertumbuhan maksimal. Kalau untuk lokal mungkin agak bisa tuh. Yang misalnya apa? Dia beranaknya baru 3 bulan sekali. Lalu jumlah anaknya cuma 6 atau 7, nanti yang hidup cuma 4 gitu. Nah, barangkali itu sedikit ya. Bukan daun wortel, daun wortel. Daun wortel. Ya. Oke, ini semoga cukup bisa memberikan pencerahan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ini, Pak, ada dari Mas Irfan Junaidi. Pakan kelinci bunting, ini bertanya tentang ketika bunting. Kelinci itu bunting, kelinci bunting dan laktasi, bagaimana perubahan nutrisinya? Kapan dilakukan perubahan pakan saat periode bunting? Jadi bagaimana perubahan nutrisinya sama kapan dilakukan perubahan pakan saat periode bunting? Kalau dia bunting kan berarti udah naik ke satu tingkat produksi yang kebutuhan gizinya pasti meningkat, ya. Jadi kita biasanya 2 hal yang bisa kita tempuh. Pertama, meningkatkan gizi pakannya. Jadi misalnya dari 16 ke 18 atau 18 ke 20% protein. Nah, itu konsumsinya biasanya nanti dia tetap di antara 100, 120, maksimal 150 lah kalau seandainya dia kelinci yang besar. Nah, tetapi kalau kita tidak mau merubah jenis pakannya, ya berikan aja pakannya lebih banyak. Semoga dia akan makan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi dari segi jumlah konsumsi nutrisinya dia tercukupi. Tetapi hati-hati untuk daerah panas, karena daerah panas itu kendalanya kan dia tidak mau makan, karena kerjanya cuma panting aja. Dia cuma gitu melulu. Nah, dia nggak mau makan, dan ketika tidak mau makan kan energi atau protein yang masuk, nutrisi yang masuk itu kan sedikit. Nah, sehingga dia tidak akan mencukupi untuk menumbuhkan janin dalam jumlah banyak. Makanya jangan heran ketika kelincinya lahiran, ada janin-janin yang keluar kecil, ada yang besar. Mungkin yang kecil itu kekurangan nutrisi di dalam itu. Nah, ketika juga menyusui sama saja. Soal dia kapan berubah sih tidak terlalu masalah, kapan waktunya, asal jangan ngedrop sekali perubahan dari terutama rumputnya ya atau seratnya. Soalnya kalau ngedrop di serat biasanya ke mencret atau diare. Kemudian ini ada, mungkin ini komentar dari Mbak Kirana ini. Jenis kelinci yang diberikan pakan hijau adalah haikol. Itu komentar dari Mbak Kirana Amarili. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita sambung. Bagus sayuran atau daun-daunan leguminosa yang kaya protein, Pak? Legum, Pak. Iya, legum. Leguminosa, Pak. Iya, leguminosa. Ya, sayur itu isinya kan lebih banyak ke serat sama air, Pak. Nah, kelinci juga pada kondisi panas dia akan demen kepada air, makanya dia senang sayur. Tetapi kalau sayurnya terlalu highly digestible, terlalu gampang dicerna seperti daun kangkung, daun bayam, itu juga rada hati-hati aja karena itu bisa bikin mencret. Yang dibutuhkan kelinci itu serat yang tidak tercerna sebetulnya, walaupun serat tercernanya juga dibutuhkan. Makanya dalam bikin ransum itu kan harus dilihat yang digestible sama indigestible fibernya.
Ini ada yang bertanya tentang lalu kebutuhan air minum untuk kelinci itu porsinya seberapa Pak sebenarnya dalam Ya, sehari? nggak Ini ada dari nggak ada batas ya? nggak ada batas, dia milih sendiri kok Pak. Kalau haus dia minum. Sudah nalurinya ya. Itu meskipun dalam keadaan biasa, tadi misalkan kondisinya bunting atau dalam kondisi laktasi itu konsumsi minum juga akan cenderung naik atau tetap biasa saja? Kalau laktasi pasti naik Pak. Oke, oke. Ya. Nah ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau pakai limbah sawi-sawian bagaimana? Sawi atau apa namanya kalau bahasa Latinnya apa ya? Jadi ada sayur-sayuran atau hijauan yang memiliki gas gitu ya. Kayak kubis, Kubis ya, kubis ya. sawi, lalu kemudian Lada, pecai segala selada. macam itu. Nah, itu kan sebaiknya sih tidak diberikan kecuali sudah dibiasakan. Karena kalau sudah dibiasakan, kita pernah ngelihat di daerah Ngablak dekat Kopeng sana, itu daerah Magelang, itu hampir tiap hari diberi daun kubis dalam jumlah yang cukup banyak. Dan itu tidak masalah. Tetapi kelinci kami di Bogor dikasih daun kubis yang begitu, kembunglah dia. Nah, kalau kembung kan repot. Kelinci kan cuman kembung, mencret, goodbye. Jadi sebaiknya kalau tidak dibiasakan, ya dihindarkan dulu lah. Ini pertanyaan berikutnya dari Mas Ari. Sumber protein untuk pakan kelinci bisa pakai dari hewani atau 100% nabati? Hewani bisa, Pak. Nggak Okay. harus nabati. Kalau memang diperkenankan, ya hewani tidak ada masalah. Saya biasa pakai tepung ikan. Kalau tepung dagingnya yang diperkenankan, ya kita pakai kadang-kadang pakai tepung daging, tapi juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang harus dilihat adalah jumlah kadar garamnya ya. Okay. Nah, berapa gram berikutnya dari Dian Rusdiana, Mbak Dian ini, berapa gram kebutuhan protein kelinci untuk yang indukan? Indukan yang kering, yang bunting, yang laktasi itu bisa satu single feed ya, satu macam makanan asal konsumsinya berbeda. Jadi makin dia produktif atau sedang berproduksi, dia harus makan semakin banyak. Nah, biasanya itu kita standar kita kan 16% protein dalam ransum. Nah, konsumsinya ketika dia kering itu kira-kira 120 gram. Nah, 120 gram kalau seandainya dia daya cerna si pakannya itu, ini 16% protein, banyaknya asam amino ya, jangan proteinnya nanti ditambahin dari N-urea gitu atau non protein nitrogen gitu. Nah, itu jadi kacau balau. Nah, anggaplah yang 16% ini benar-benar dari protein asam amino. Kalau daya cerna ransumnya rata-rata 70%, ya, berarti kan yang dicerna itu cuman kira-kira 10,2 gram kali 120 gram. Nah, itulah rata-rata harian yang dikonsumsi oleh kelinci yang bisa diserap, bukan yang dari luar loh ya. Nah, dikasih pakan kelinci yang 22% protein pun kalau ternyata dia daya cernanya cuma 50%, ya bubar jalan, Pak. Nah, itu dari Mbak Dian, semoga dapat bisa menjawab. Kemudian dari Sutisna, dari Abi Rabitri. Salam kenal dari Abi Rabitri, Bekasi dok, dari Bekasi. Bertanya Salam tentang kenal juga. 80% pakan yang oleh Dokter Abi ini gunakan adalah fermentasi dari ampas tahu, kemudian ditambah dedak, kemudian ditambah molasses. Apakah untuk fermentasi ini bisa langsung dibuat pelet? Kalau pelet itu kan sebetulnya apapun bisa dibuat pelet, asal mesinnya memungkinkan. Maksudnya pelet yang buat kelinci jadi dia memadai untuk pakan kelinci gitu ya. Ya kalau seandainya dalam hitungannya bisa kan bisa saja Pak. Jadi misalnya yang penting kan pakan-pakan tersebut tidak mengandung senyawa-senyawa yang beracun atau membuat si kelinci menjadi sakit. Nah, yang kedua adalah kebutuhan gizinya ya dipenuhi gitu. Jadi kayak proteinnya 16, energinya 2.500 kilokalori, lalu seratnya di atas harusnya di atas
14 lah kalau di Indonesia kali ya. Oke. Berikutnya dari Pak Eko Prambudi, apakah bisa dihitung nilai FCR pada ternak kelinci pedaging yang diberi full pellet? Jika bisa, caranya bagaimana? Pasti bisa, Pak. Itu Pasti kerjaan bisa, ya? kerjaan harian dulu kita di kantor Balai Penelitian Ternak. Itu kali Pak Bram sama Pak Bayu sekarang masih ngerjakan itu tuh. Caranya, Jadi bisa ya? Ya tinggal dikasih makan aja selama sebulan, dihitung makanannya berapa, lalu pertambahan berat badannya berapa. Nah itu konsumsi dibagi pertambahan berat badannya, jadilah dia feed conversion ratio. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Diana Rusiana lagi. Nih, berapa gram kebutuhan protein lepas sapi untuk mencapai bobot? Bobot berapa? Mau bobot 12 gram per hari, mau bobot 28 Nah, ini tidak dikasih keterangan. Oke, mungkin yang dia bobot paling optimal mungkin bahasanya. Ya. Soalnya sekarang di Indonesia saya dengar sudah bisa sampai di 35 gram per hari. Ya walaupun dari peta itu udah cukup bagus, Pak. Malah katanya ada yang pernah 45 gram per hari. Tapi saya tidak tahu apakah itu konsisten dari umur 5 minggu atau dari awal sampai dengan kira-kira umur potong, atau hanya satu waktu saja. Karena kalau satu waktu saja bisa aja dia salah nimbang gitu ya. Jadi nah kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya, ya sebaiknya sih diberikan pakan yang mencukupi untuk kebutuhan optimal. Ada kan persyaratan-persyaratannya itu ada dari NRC, ada dari FAO, dari cukup banyak lah itu. Di Google juga kayaknya ada kalau diklik nutrient requirement for rabbit gitu. Tanyakan pada Google. Tanyakan pada Google. Oke, semoga tadi memperjelas untuk Mbak Dian. Kemudian ada dari Mas Joko Handoyo. Bagaimana cara menurunkan anti nutrisi dalam indigo vera sehingga nutrisinya dapat diserap kelinci dengan baik? Anti nutrisi ini ada bermacam-macam, Pak. Jadi kalau dia sifatnya alkaloid atau meracun, termasuk jamur, itu kayaknya susah di treatment, susah diperlakukan. Yang bisa diperlakukan itu kalau seandainya dia sifatnya favorable, jadi bisa menguap, itu berarti bisa dikeringkan. Kalau seandainya dia bersifat kayak bakterial atau enzimatik, dia kan bisa dipanaskan dengan kelembaban juga. Ya, jadi panas lembab. Nah, itu bisa dihancurkan ya. Nah, rata-rata sih memang kita menggunakan panas dengan lembab. Cuman yang di indigo vera, dia kan muncul tuh kalau nggak salah di getah ya, lalu alkaloidnya tuh saya belum tahu tuh, mungkin Bu Tuti atau Bu Susan lebih hafal dari saya tuh untuk ngutak-ngatiknya, karena mereka di Balitnak itu di bagian feed chemistry. Jadi yang memang yang ngutak-ngatik racun-racun pada tanaman. Tapi kemarin pernah dicoba, nggak tahu hasilnya Bu Tuti yang berikutnya udah atau belum. Kita pernah mencoba indigo itu tidak pernah bisa lebih dari 20%, Pak. Itu dalam peletnya. Kalau lebih dari itu, kita terpaksa negosiasi dengan harga ataupun pertumbuhan yang menurun. Oke, semoga jelas untuk Mas Joko Handoyo. Kemudian dari Mas Rizal nih, apakah kelinci juga bisa diberi pakan hasil fermentasi atau silase? Kalau saya baca, Pak, di bukunya yang dibuat oleh Doc Mertens dari Belgia, dia ngumpulkan review itu. Itu hasilnya kontroversial, Pak. Di beberapa tempat iya, di beberapa tempat tidak. Tapi yang pasti waktu saya mencoba itu sampai mungkin 3-4 kali, sampai pakai probiotiknya macam-macam gitu, itu tetap kelincinya mencret melulu. Jadi akhirnya kita stop untuk melakukan itu. Tetapi ada laporan dari kawan-kawan di lapangan bahwa ya coba Pak diberinya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa terbiasa karena rata-rata itu. Ya katanya Sabtu mau imam.
Mohon di-mute, mohon di-mute. Jadi Oke, silakan. kelinci itu uniknya bahwa dia kan hanya berdasarkan kebiasaan. Nah, yang menjadi masalah di kelinci itu kan dia punya sekum yang sangat besar. Dan sekumnya itu kan banyak sekali mikrobanya. Nah, itu yang sebetulnya mengatur apa yang terjadi dengan diare atau kembungnya kelinci. Jadi kalau pakannya, justru kadang-kadang kalau pakan terlalu bagus, itu juga tidak baik. Karena ada yang disebut carbohydrates overload sama protein overload. Ya, kalau kebagusan, kebanyakan tidak dicerna di dalam usus, masuk ke dalam sekum, itu malah menjadi nutrien untuk si bakteri-bakteri yang tidak baik. Mencretlah dia. Gitu. Makanya imbangan itu mesti baik sekali di sana, Pak. Baik. Oke, berikutnya untuk serat ini dari Mas Arik Nurhidayat itu untuk serat tumpi jagung, apakah itu kurang bagus kalau jika untuk pakan kelinci ini? Bagus, Pak. Kita pernah Bagus nyoba. ya. Iya. Cuman kalau seandainya dia nanti jadi mencret itu bukan karena tumpinya atau bukan seratnya, tapi di tumpinya masih terlalu banyak terlalu banyak karbohidrat yang terlarutnya. Oh, oke. Jadi harusnya kondisi tumpi itu apakah langsung dari masih segar atau masih ada proses sebelumnya, Dok? Tidak ada masalah. Itu dua-duanya tidak memicu itu ya. Iya, hanya tinggal coba dianalisis NDF-nya berapa, lalu kemudian fibernya berapa, dan lalu kemudian energinya berapa. Kalau ternyata NDF-nya tinggi sekali, seratnya lebih rendah, berarti kan dia sebenarnya tidak lebih ke serat. Dan celakanya kalau dia lalu energinya ikutan tinggi, dia bagus sebagai sumber energi. Tetapi kalau tahu-tahu kita nambah seolah-olah sebagai sumber serat, kan jadi terbalik fungsinya. Itu prinsipnya. Kemudian untuk ini Pak, pemberian ini dari Mas Eril Jaikani. Izin bertanya Pak, idealnya pemberian pakan pelet sehari berapa gram? Tergantung itu tadi Pak, jenis kelincinya apa. Kalau kelincinya pedaging yang tipe tumbuh cepat, paling bagus itu di antara pada waktu umur 5 minggu sampai dengan umur 3 bulan itu, rata-ratanya antara 120 sampai 150. Kalau dia bisa makan sampai 150 gram per hari, hampir yakin tuh nanti si kelincinya, kalau dia menjadi induk itu hampir 3,5-4 kilo, Pak. Nah, lalu kemudian siapa sih untuk potongnya adalah umur 80 hari, 90 hari lah paling lama di kita, itu mungkin sudah bisa dipotong pada berat 2,5 sampai 2,7 kilogram. Baik. Berikutnya, izin bertanya Dok, ini dari Mas Sucipto, Pak Sucipto atau Mas ini. Izin bertanya, ketika kelinci menyusui dan anaknya di atas jumlah puting susu, hijauan atau pakan apa saja supaya induk ini ASI-nya melimpah, Pak Yono? Kalau udah di atas puting susu mah jumlahnya kan berarti udah di atas 8, 9 ya. Itu kayaknya kalau cuman hijauan nggak akan nyampe Pak, nggak akan keuber. Jadi harus pelet yang justru mungkin peletnya pun harus yang gizinya tinggi ya, yang nutrisinya tinggi. Kalau nggak keuber dia. Kalau cuman kalau cuma hijauan aja, saya khawatirnya nanti lama-lama susunya kurang, kelincinya jadi berkurang tuh anaknya. Ya. Jadi itu. Kemudian ini ada pertanyaan yang lain lagi, ini kemungkinan dari YouTube ya, dari YouTube ini. Karena kita juga live streaming dari channel Daerah TV, Pak Yono. Ini ada pertanyaan ini dari Pak Teguh Pranoto. Mau tanya Pak, kalau dikasih daun pisang rutin itu apakah baik untuk kelincinya? Rutin kalau jumlahnya tidak banyak ya tidak ada masalah. Cuman daun pisang itu kan tidak bergizi, hanya dia tinggi serat dan tinggi tanin ya. Jadi yang sepet-sepetnya kan banyak. Nah, yang sepetnya itu si taninnya itu kan mengikat zat-zat gizi lain. Jadi proteinnya diikat, karbohidratnya diikat, jadi malah energinya makin berkurang. Nah, jadi akhirnya si kelincinya jangan-jangan penyerapan gizinya rendah.
kalau si daun pisangnya sih mungkin bisa mencegah apa? Mencret gitu ya. Tapi ke arah gizi ya enggak jalan, Pak. Enggak apa. Boleh aja kalau pas lagi kelincinya lagi sakit atau lagi mencret gitu ya ditambahin daun pisang boleh. Tetapi jangan berharap dia tumbuh baik. Oh, oke. Jadi tidak terus-menerus berarti ya, Dok ya. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Mas Jamaludin. Assalamualaikum. Ketika kelinci sering sakit, seringkali berat badannya turun secara drastis. Namun untuk memulihkan kembali berat badan ke semula sangat susah. Bagaimana asupan yang tepat untuk memulihkan berat badan itu? Ya kita ngobrol kayak ini aja deh ya, kayak logis kayak manusia aja deh. Kalau sakit kan biasanya minat makan kurang. Nah kalau minat makan kurang ya repot dah. Nah tapi yang biasanya kita lakukan adalah diberi hijauan dulu yang kira-kira disukai oleh kelinci. Tetapi kalau dia sakitnya sudah sangat berat, kan ngegigit aja pun sudah nggak ada tenaga kayaknya. Nggak ada energi. Jadi apa boleh buat? Mungkin harus disuapin dengan orang suka memberikan air gula gitu. Itu hanya supaya ada energi sedikit untuk dia bisa mengunyah atau makan. Nah baru ketika dia makan makin banyak, barulah kita memberikan lebih banyak lagi. Kalau kadang-kadang peletnya nggak disukai ya nggak bisa. Biasanya dia lebih menyukai hijauan. Gitu. Jadi biar dia bisa makan dulu aja yang penting. Nah ada satu lagi, terkadang dia nggak mau makan kalau dalam kandang. Kalau dikeluarin dari kandangnya ada kemungkinan dia suka agak sedikit segar. Kalau belum terlalu berat ya sakitnya. Barangkali itu nolong dikit. Ya, oke. Cukup jelas. Nah, ini sambil memberikan waktu kepada Pak Yono untuk mungkin minum dulu. Bisa kita akan foto bersama dulu Pak Yono. Sebelum ini sampai akhir ini, mumpung di tengah-tengah teman-teman di sini semua ngumpul, kita akan foto bersama. Foto bersama ini akan dipandu oleh Mas Yefta, silahkan Mas Yefta. Teman-teman yang mau minum dulu, mau lihat sebentar juga. Ini ada Pak Ali Musofa juga ini, Pak Polisi ini, Pak Polisi ini sambil berdinas ini dengerin. Ini kayaknya juga ternak kelinci juga ini, beliau. Selamat bertugas Pak Ali Mustafa. Kita akan foto bersama teman-teman sambil rehat sebentar. Meskipun pertanyaannya banyak juga ini yang sudah masuk. Jangan khawatir nanti untuk memang ini karena formatnya diskusi, tidak ada materi yang disampaikan, tapi nanti ada siaran ulang di DRH TV, nanti teman-teman di sini bisa menyaksikan kembali. Kalau ada yang mungkin kelewatan atau yang kurang jelas bisa diputar ulang lagi, bisa dilihat di channel di DRH TV, channel di YouTube. Monggo Mas Yefta, apakah sudah siap? Baik rekan-rekan sekalian, saya pandu ya, kita akan foto bersama. Saya beri baba 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Jempolnya. 1, 2, jempolnya. 3. Kasih jempolnya semuanya. Tahan dulu. Ya, senyumnya. Dulu. Jangan lupa senyumnya, sedekah senyum di hari Jumat. Iya, 1, 2, 3. Sudah? Siap, ya, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi. Nanti mungkin sedikit rehat sejenak. Dan nanti untuk pertanyaan terbaik nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Eka Pharma. Nanti akan diumumkan lewat WA Group ya, yang sudah dibuat oleh panitia. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Eko Haryanto. Bertanya, apakah pakan kelinci juga perlu dibuat khusus sesuai dengan kondisi kelinci, misalkan starter, grower, finisher seperti pada ayam?
Kalau mau mencari efisiensi boleh, tapi kalau misalnya nggak mau ribet, ya one for all lah, single feed nggak terlalu masalah. Yang perlu diperhatikan hanya konsumsinya aja. Jadi atau palatabilitasnya. Jadi kemauan atau kebagusan si pakan untuk bisa dimakan gitu. Sebab kalau energi terlalu tinggi, tapi ternyata si kelincinya nggak suka juga ya percuma gitu. Tapi yang penting bahwa makanan ini mau dimakan oleh kelinci gitu ya. Berarti harus dilihat kelincinya mau makan apa enggak. Paling susah nanti kalau kelincinya malah nggak mau makan gitu ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya ini dari jauh ini Pak Yono. Ini dari Universitas Papua Manokwari, Papua Barat nih, dari Bu Diana Sawen. Izin bertanya, jika kita akan mencoba spesies baru, legum atau spesies legum baru, atau kata nama lainnya Ormocarpum orientale dengan kandungan protein 19 hingga 20% dan serat kasar hampir sama dengan Indigo vera, kira-kira perlakuan yang bisa dicobakan untuk mencari formulasi yang tepat untuk kelinci lokal, menurut Bapak bagaimana? Seperti apa? Ya, kalau sifatnya penelitian ya biasanya kita coba. Ini ada yang kalau penelitian pakai hijauan itu agak tricky, Pak. Yang lebih mudah adalah kalau hijauan itu dikeringkan lalu dibuat pelet. Itu terukur. Ya. Jadi misalnya kalau sudah seandainya pakai pelet, lalu kita tinggal masukkan aja mau mulai dengan 0,5. Ada nggak pendugaan beracun? Kalau dia pendugaan beracun, kita berinya sedikit-sedikit. Jadi 0,5, 10, 15% di dalam ransum. Kalau kita anggap tidak ada senyawa beracun, kita bisa mulai 10, 20, 30, 40, no problem gitu. Nah, kalau dengan pelet gampang dah tuh. Jadi kita langsung bisa menentukan di mana dia dibutuhkan. Kan nanti tinggal dilihat saja puncaknya dia di mana. Nah, kalau pakai hijauan yang langsung, itu permasalahannya adalah kadar air di dalam hijauan itu. Sekarang kita panen, besok kan sudah berubah kadar airnya. Besok berubah lagi. Kita tiap hari harus mengikut harus mengukur kadar air sebelum diberikan dan kadar air setelah diberikan. Wah, itu ribet sekali kalau kayak begitu. Tapi bukan tidak bisa dikerjakan. Kalau ada mahasiswa itu nyaman. Karena ada yang disuruh gitu kan. Dosennya tinggal ngeliatin aja. Tentram dah. Nah, tapi akurasinya mungkin akan menjadi kacau dah. Tapi bisa aja itu sih tidak apa. Nah, dari situ kita akan bisa melihat berapa banyak yang kita bisa kita berikan. Baik. Berikutnya, ini tentang hubungan kelinci pilek dengan daun kemangi nih, Pak Yono. Bagaimana dengan pilek pada kelinci? Apakah daun kemangi tidak boleh diberikan pada kelinci ketika kelincinya pilek? Saya belum pernah nyoba, tapi kalau feeling saya sih daun kemangi bisa dimakan manusia, kelinci tidak terlalu masalah tuh. Tapi bahwa dia bisa mengobati pilek atau tidak, wah itu lain cerita. Berarti boleh-boleh saja ya. Boleh aja. Nggak ada pengaruh ya, nggak ada pengaruh dengan pileknya ya. Kalau ke manusia aja nggak apa-apa, mestinya ke kelinci tidak problem. Oke. Nah, itu prinsipnya sederhana sekali, nggak ada pengaruhnya dengan pileknya. Kemudian dari Florida Marceluna, ini Pak, komposisi formula komplit feed kelinci yang sesuai dengan kelinci pedaging sama hias, komposisinya bagaimana? Komposisi formula komplit feed kelinci yang sesuai dengan kelinci pedaging sama hias, komposisinya bagaimana? Jadi pada dasarnya kalau kita lihat basic science-nya pada kelinci, pakannya kan serupa Pak, 16% protein, 2.500 kilokalori, lalu kemudian kalau saya melihatnya tetap ke jumlah yang dikonsumsinya. Kalau di daerah panas, saya akan mengatakan bahwa saya akan meningkatkan nutrisinya supaya walaupun dimakan sedikit, tetapi nutrisinya tercukupi. Yang penting kan asupannya toh, bukan soal berapa di itunya, di pelet atau di pakannya. Lalu kemudian kalau di antara yang pedaging dengan yang hias, nah ini kalau pedaging kan kita nguber
produksi setinggi-tingginya, beranak sebanyak-banyaknya, bertumbuh secepat-cepatnya. Jadi kita memberikan pakan yang kalau bisa nutrisinya paling tinggi tuh ke mereka, asal jangan sampai kemudian over lalu kemudian jadi malah mencret. Kalau buat hias kan berbeda. Nah, hiasnya juga hias yang mana nih? Kalau hiasnya kayak anggora, kita mungkin akan lari ke dua hal. Pertama ke pertumbuhan bulunya, dan kedua ke mungkin kemulusan, kilapan bulu dan lain sebagainya di situ. Ke arah badan kita tidak terlupu yang asal cukup sajalah protein, energi, vitamin, mineralnya. Nah, kalau untuk kelinci kecil, dwarf gitu ya, atau mini lob dan lain sebagainya, mini rex, itu orientasi kita juga bukan ke arah pertambahan berat badan dan jumlah anak banyak, tetapi lebih ke arah penampilan si ternak itu sendiri. Mungkin pengennya tuh kelinci bulat, tetapi tidak bertambah berat badannya. Gitu. Kemudian kalau ke rex, bulunya agak ya bagus-bagus mengkilap dan makin halus lah kalau dipegang. Itu pasti nutrisinya berbeda, Pak. Jadi di dalam penyusunan ransumnya pasti akan dibedakan beberapa hal, terutama aditif dengan suplemennya. Kalau basicnya pasti serupa lah, nggak terlalu hanya mungkin bermain di energi, protein dengan seratnya. Nah mungkin kalau interestnya banyak di hias, Eka Pharma mungkin bisa bermain dah tuh di aditif dengan suplemennya. Apa yang kira-kira dibutuhkan ke sana. Apalagi kalau buat kontes. Wah, itu makin seru dah. Oke. Kemudian ada pertanyaan ini dari Mbak Kirana juga. Bagaimana dengan betina Haikul yang mengalami kesulitan hamil? Apakah pakan hijau-hijauan itu akan mempengaruhi kesuburan dari kelinci tersebut? Permasalahan dalam kebuntingan. Ya, betul. Nah, ada beberapa hijauan yang sebetulnya yaitu tadi mengandung alkaloid ataupun senyawa sekunder yang bisa berpengaruh terhadap proses kebuntingan tuh Pak, pertumbuhan janin di reproduksi. Nah, itu ya harus dibatasi ya atau malah tidak diberikan. Tetapi kalau pakan-pakan yang umum, nah itu biasanya juga banyaknya di leguminosa loh. Jadi walaupun protein tinggi dan lain sebagainya, dia tuh justru punya berbagai kelemahan. Nah, tapi di rumput juga ada, misalnya setaria kan oksalatnya tinggi. Jadi kalau diberi setaria kebanyakan kan penyerapan kalsiumnya jadi amburadul tuh. Nah, jadi tiap hijauan itu pasti ada itunya, ada kelemahannya. Tapi apakah bisa ditolerir atau sampai berapa persen tolerable? Nah, itu ya harus ditanya ke yang pernah neliti atau baca di artikelnya ya, di jurnalnya. Kayak lamtoro misalnya. Kalau buat saya untuk produksi daging dengan pertumbuhan, lamtoro is okay. Dia bisa aja diberikan seberapapun. Tetapi yang jadi masalah, dia mengandung mimosin yang kemudian menyebabkan rontok bulu. Nah, kalau itu dipakai buat anggora atau buat rex atau buat kelinci hias, waduh, kelincinya kayak yang gundul yang nggak enak ngelihatnya ya. Walaupun produksinya mungkin tinggi. Nah, seperti itu, Pak. Baik. Ini saya selagi yang dari YouTube juga, dari live streaming. Ini pertanyaan dari Mas Bayu Hendro. Untuk penggunaan ampas kecap pada pelet yang diizinkan, berapa persen yang diizinkan? Ampas kecap? Iya, betul. Belum pernah nyoba. Belum pernah. Tetapi dari pendugaannya, Pak, ampas kecap itu kan hasil fermentasi ya. Iya. Siapa? Dan saya duga ya di ampas kecap itu yang menjadi faktor negatifnya cuma kadar garam yang tinggi kali. Kalau yang lainnya kayaknya oke. Selama selama kalau soal nyusun kan nanti dilihat dari komposisi kimiawinya ya. Tapi negatif itunya mungkin hanya kadar garam yang sangat tinggi di ampas kecap. Oke, berarti yang harus diperhatikan adalah kadar garamnya ini ya Pak Yono ya? Iya. Ya. Kemudian ada dari Wikileaks Rabbit Farm. Apakah pakan ampas tahu fermentasi dapat mengurangi masa birahi kelinci? Ampas tahu bisa mengurangi masa birahi kelinci. Aduh, kalau udah ngomong birahi rada malu juga gitu.
Nanti pengandaiannya ke manusia lagi nih, dok. Iya. Ayo, dok. Ya karena kan sederhananya bahwa ampas tahu itu kan isinya cuma serat, sedikit karbohidrat, dan sedikit protein. Nah, ketika difermentasi, kan dia kan sebetulnya akan meningkat proteinnya, ya. Tapi itu protein biasanya datang dari mikroba juga sebetulnya, mah. Lalu kemudian karbohidratnya yang berkurang karena dipakai energi oleh si mikrobanya, dan seratnya terkadang ada yang meningkat. Nah, jadi mestinya sih tidak, tapi kalau dia menyebabkan ada rasa asam dari karbohidrat yang difermentasi, itu yang nanti mungkin agak bermasalah dengan dengan pencernaan. Tapi kalau sampai ke reproduksi, kalau lihat sifat dari ampas tahu itu sendiri, mestinya enggak ya. Iya, nggak berpengaruh ya. Nah, berikutnya dari Mas Pak Muji Utomo. Apakah pemberian polar pada kelinci sebagai tambahan pakan bagus untuk kelinci? Pemberian polar ini, Pak, pada pakan kelinci. Polar itu juga tetap isinya kan sebetulnya lebih banyak ke serat, kemudian karbohidrat terlarut atau pati gandum, ya, sama proteinnya mungkin setara dengan dedak atau di atas dedak sedikit 13%-an. Seratnya juga kira-kira 13-14%. Energinya hampir 2.200 sampai 2.400. Nah, jadi itu aja sumbernya sebetulnya. Jadi kalau faktor negatifnya mungkin tidak ada, malah dibandingkan dengan dedak, dia lebih, dalam tanda kutip, lebih sehat si polar ini. Tetapi kelemahannya adalah dedak itu punya minyak yang lebih tinggi, sehingga energinya lebih banyak. Dan energi itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi buat si kelincinya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau dia, nggak tahu kalau dia maksudnya itu, pertanyaannya untuk menangkal apa ya? Ini kalau, nah ini lebih ke tambahan Pak, kondisi istilah pengaruhnya, lebih ke pengaruhnya Pak, ya, ke kelinci tersebut. Nggak ada itunya, nggak ada spesifikasi Tidak. pengaruhnya. Nggak ada. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ini masih dari pertanyaan yang masuk lewat YouTube streaming. Ini dari Mas Kukuh. Kalau kelinci lokal diberi maggot BSF sebagai sumber protein utama, apakah ada efek lain, baik atau buruk untuk pencernaannya? Nggak ada, Pak. Yang ada adalah buat efek buruknya buat kantong. Lebih mahal. Mahal jadinya, Pak. Itu protein tinggi bagus. Nggak ada tapi jangan dikasih maggot semua, kacau juga itu namanya tadi yang overload proteinnya nanti. Baik. Berarti harus cukup ya, harus porsinya harus diperhatikan. Ya, tapi nggak akan lah karena itu kan pasti mahal, jadi sayang Mahal. di kantongnya, Pak. Iya betul. Kalau banyak nanti pencernaan pemiliknya yang terserang karena ya. Itu dia. Pikiran. Berikutnya ini dari Mas, kembali ke ini chat Zoom dari Mas Nofri Radiman. Ini cara menangani kelinci mencret atau mencret yang disertai kembung. Dan jika sudah malas makan, bagaimana cara mengembalikan nafsu makan pada kelinci? Itu tadi, kalau saya sih biasanya yang kita lakukan, kelincinya diajak keluar dulu dari kandangnya, baru dikasih hijauan. Kalau di dalam kandang dikasih hijauan saja sudah tidak mau, pelet apalagi nggak akan mau dia. Jadi dia kalau tetap tidak mau juga, kasih dia sedikit sumber energi, apakah gula, kadang-kadang orang kalau mau lebih kelihatan mewah dikasih madu dan lain sebagainya gitu ya. Padahal itu kan cuma sebetulnya menambah energi saja supaya nanti dia bisa makan. Nah, cuman kalau kebanyakan si gula atau si madu itu juga akan bisa menyebabkan mencret kalau kebanyakan. Nah, karena si karbohidrat yang dibawa dari gula itu masuk ke sekum dan itu akan menyebabkan prolifikasi atau berkembang biakan mikroba di dalam sekumnya makin bertambah banyak. Itu yang menyebabkan makin kembung. Gitu. Nah, biasanya untuk mengurangi itu, mengurangi kembungnya si kelinci itu, ya serat. Gitu. Makanya orang kadang-kadang memberi Timothy Hay, memberi alfalfa hay gitu ya. Itu hanya karena mungkin alfalfa dan Timothy itu lebih palatable
ketika dia kering dibandingkan dengan rumput biasa. Gitu. Timothy mungkin nggak terlalu pala tebal, tapi alfalfa lebih pala tebal. Nah, untuk ganti alfalfa, kalau mau kering begitu, mungkin diganti dengan daun kacang hijau lah, tapi yang udah dikeringkan ya. Daun apa? Daun kacang kedelai lah, daun apa? Kacang tanah lah, itu kan banyak tuh, titen apa segala macam itu apa namanya tuh yang di Jawa Tengah tuh. Rendeng. Nah, itu kan bisa digunakan. Tapi juga jangan sampai si tanahnya ikutan. Kalau tanahnya ikutan, jangan-jangan ada bakteri pula di tanah. Nah, itu kira-kira barangkali ya. Baik. Ini kembali ke pertanyaan yang ada di live streaming. Ini dari CVR Porn dari Malaysia. Kalau sumber pakan langsung alfalfa yang dipeletkan, apakah baik atau perlu tambahan nutrisi yang baik? Yang lain, maaf. Perlu. Saya ngerjakan Perlu. alfalfa itu hampir 3 tahun dia waktu di Amrik ya, apa namanya, ngutak-ngatik itu. Alfalfa itu kan tidak cukup di energi dengan vitamin mineralnya, protein oke lah gitu. Tapi di Amrik sendiri kalau alfalfa itu selalu dicampur dengan wheat bran atau pollard ya, dan dengan kedelai. Tidak pernah single feed, kecuali kalau kelincinya diumbar di halaman penuh alfalfa ya bisa lah gitu. Oke, langsung ke berikutnya dari Mas Rilan. Pemberian pelet untuk pakan kelinci tanpa rumput atau hijauan, apakah bisa menyebabkan sembelit? Jika terjadi sembelit, apakah perlu perubahan pangan ke kelinci? Seratnya aja ditinggikan. Jadi kalau sembelit itu karena apa namanya? Karena kurang serat ya. Dan itu tidak dianjurkan. Kelinci itu mungkin lebih baik banyak serat tapi tidak tumbuh, tapi hidup ya, daripada nggak ada serat atau kurang serat, energi protein tinggi tapi malah kembung lalu mati. Tinggal milih dah mau mana. Nah, ini dari Mas Teguh Rahayu ini. Pertanyaannya mungkin menyinggung yang tadi anaknya lebih dari jumlah putingnya ini, Pak Yono. Hijauan atau nutrisi apa yang mampu meningkatkan kuantitas ASI indukan untuk menyusui? Wah, kalau sudah sampai ke herbal rasanya rada susah juga nih apa namanya. Ya harus cari apa namanya. Tapi itu barangkali jadi PR buat Eka Pharma tuh. Nah, jadi apa namanya hijauan apa yang bisa meningkatkan oksitosin sama buat laktasi itu ya? Laktasi. Ya. Itu barangkali menarik itu buat apa? Nanti kalau udah dapat bolehlah dibagi-bagi ke kita. Nanti bisa apa namanya kita pakai itu. Baik, ini sekaligus ada satu yang kita biasa praktekkan di Balitnak dulu, dan itu udah rasanya dikenal oleh beberapa peternak yang kebetulan sering ke Balitnak. Itu kita kalau kelinci sedang laktasi biasa memberikan yang namanya bangun-bangun, Pak. Nah, daun bangun-bangun itu kita daun bangun-bangun itu bahasa Oleus amboinicus lor. Nah, itu Coleus amboinicus lor. Itu herba yang biasa dipakai oleh kawan-kawan di Batak untuk ibu-ibu yang betul daun torbangun itu yang digunakan ibu-ibu yang baru melahirkan di Batak itu biasa digunakan oleh mereka. Dan itu kelihatannya lebih bagus dari daun katuk. Nah, itu kita pakai di Balitnak pernah, dan kalau kering itu kita pakai biasanya 8 gram per ekor per hari. Cukup bagus tuh. Baik, dan tumbuhnya gampang. Berikutnya, pakai pakan ini dari Mas Muhammad. Mas Muhammad ini izin bertanya, pakai pakan campuran seperti ampas tahu, polar, kemudian ada dedak padi, jagung, indigo vera, odot, daun pepaya dan daun pisang, itu apakah sudah bagus untuk kelinci pedaging? Jadi ada ampas tahu, polar, dedak padi, jagung, indigo vera dan odot. Kalau saya duga, itu tergantung dari
tergantung dari komposisinya ya. Di situ kalau dari yang disebutkan tadi yang paling tinggi proteinnya kan cuman indigo. Nah kalau indigonya cuman sedikit ya nggak nyampe lah ke jumlah proteinnya. Kedua yang kelihatan bakal kurang kalau jagungnya juga cuman sedikit nggak akan nyampe ke energinya. Gitu. Jadi ya tinggal diperhatikan saja di dalam penyusunannya itu berapa komposisi dia gitu. Nah, tinggal ditambahin vitamin mineral mix karena vitamin mineral mix udah pasti harus dikasih dari luar lah. Kalau dari hijauan atau dari dari bahan baku itu sendiri nggak akan mencukupi lah. Baik, oke. Nah, ini ada pertanyaan Mas Rohmadi nih. Ini tapi mungkin Pak Yono tahu ini jawabannya mesin pellet recommended bisa didapat di mana? Ya tergantung kapasitas banyak di Indonesia sudah banyak ya yang bikin. Surabaya ada di daerah Tegal Solo juga cukup terkenal tuh buat pembuatan itu ya di mesin pertaniannya kalau tanya ke dinas mungkin juga bisa, tapi kalau kalau mesinnya besar nah mungkin harus searching dulu dah tuh. Kalau yang dari China mungkin murah, tapi quality-nya mungkin questionable gitu ya. Nah itu. Tapi kalau buat yang di dalam negeri saya kira cukup banyak lah yang hanya memang dulu waktu kita juga beli dari dalam negeri cukup mahal juga sih dibandingkan dengan yang produk dari China. China itu rada kurang ajar juga bisa murah gitu, tapi cuman cilakanya begitu kita beli lalu kemudian dipakai nggak jalan ya resiko. Mau komplit jauh. Komplit nggak bisa tuh. Jadi yang di dalam negeri lah baca adalah mestinya dia di berbagai tempat. Kalau di Bogor yang paling dekat yang pernah kita hampiri itu namanya Bahagia Jaya Sejahtera, walaupun mungkin masih bisa dicari dari yang lain gitu. Ya nanti untuk Mas Rohmadi mungkin bisa searching di Google, nanti lihat pembandingnya mana yang bisa di recommended untuk pengadaan mesin pellet ini. Kali di Tokopedia juga ada kok tuh. Asal jelas misalnya mesin pellet buat peternak gitu. Nah, hanya hati-hati karena kalau yang buat kelinci kan seratnya pasti tinggi. Nah, jadi daya dorong si motor itu harus agak kuat. Lalu kalau tidak akan keluar dia. Jadi itu aja yang perlu dari khusus buat kelinci ya, karena seratnya tinggi, jadi daya dorong mesin harus kuat bener. Baik. Dan ini dari Kaizen Rabbit Azain. Ini izin bertanya, apa benar semakin tinggi SK pada pellet akan memperlama proses pencernakan? No, kalau semakin tinggi ya berarti peristaltiknya kan makin kencang. Makin cepat kalau di usus dari sampai dengan ileum itu pasti lebih cepat. Cuma ketika dia akan masuk ke bagian sekum itu kan ada retroperistaltik namanya. Nah jadi yang serat-serat yang halus itu akan balik lagi masuk ke dalam sekum, itu yang agak lama menjadi dalam fermentasinya atau sampai keluarnya. Tetapi secara di saluran pencernaan yang bakal diserap oleh kelinci itu pasti makin cepat. Nah, sehingga kalau dilihat dihitung daya cernanya, kalau serat makin tinggi, daya cerna pasti makin rendah. Nah, kalau daya cerna makin rendah berarti makin tidak efisien tuh pakan. Ya. Jadi hati-hati ketika beli pakan yang seratnya 18% lah, di atas 20% lah. Mungkin bangga juga, jadi si kelincinya nanti nggak mati-mati, ada kemungkinan bener, tapi mungkin juga nggak tumbuh-tumbuh gitu kan. Karena sibuk mencerna ya. Dicerna tapi nggak diserap jadinya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Mas Andi Kurniawan. Bagaimana dengan pakan ampas tahu, campur katul, polar, dan sentrat? Apakah masih kurang kandungan gizinya untuk kelinci NZ? Karena kalau full pellet buat peternak sangat menekan biaya yang mahal.
sebetulnya kalau dihitung-hitung dengan membuat seperti itu dan dengan hasil dari hasil pertumbuhannya, jangan-jangan lebih murah yang sentrat jadinya. Dan itu tadi sentratnya juga, ini sentrat yang ayam. Sentrat ayam kan ada yang 33% protein. Itu aja udah berapa itu? Belum lagi yang kalau misalnya 22% protein. Atau yang sentrat mana nih? Nah, itu jadi rada agak tricky juga. Mungkin ya harus belajar bagaimana bikin formulasi ransumnya ya. Jadi ngutak-ngatik antara tadi kalau ampas tahu berapa, ini berapa, dia coba-coba aja dihitung-hitung sampai cukup nggak protein 16, energi 2.500, seratnya minimal 12-13, kalau takut ya 14-15 gitu. Nah ternyata kalau itu mencukupi, berarti cukup buat kelinci. Hanya ditanyakan nanti lagi, Pak itu protein, kalau tadi yang disebutkan bahan-bahan baku itu proteinnya oke semua. Tapi jangan protein nanti dikasih urea loh, kacau nanti. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menangani ini dari belara hijau? Namanya belara hijau. Bagaimana cara menangani kelinci yang susah birahi? Karena disuntik obat sama terapi pun dengan cara dikasih toge, kemangi, jagung manis, tidak ada perubahan sama sekali. Ini dari DKJ Farm Magelang. Potong aja Pak, cari yang lain. Jadi diwujudkan ke yang lain ya Pak? Diolah aja. Tapi biasanya kelinci itu kan tidak birahi kalau stres. Entah dia stres panas, entah terganggu apa, entah dia takut sama apa. Kan rata-rata begitu. Ini kelincinya ke yang betina ya, jarang ke yang jantan. Soalnya kalau yang jantan dikasih betina manapun diembat mestinya. Kalau jantan dikasih betina tidak bergerak, mau udah memang lebih baik diganti aja Pak itu apa. Nah, tapi kalau betinanya tidak mau, ya itu dilihat aja. Kalau dia terlalu panas, nggak akan dia mau kawin. Kawin pun mungkin nggak akan jadi. Kalau suhu pernah di atas 34 derajat, itu yang di Texas pernah diteliti, itu lebih dari 34 derajat, itu spermanya steril loh. Dan sterilnya nggak cuma hari itu, bisa berlanjut sampai 3 bulan, baru balik lagi. Nah, tetapi kawinnya sih oke. Gitu. Nah, sekarang kalau yang betina, seperti tadi itu, dicek aja. Kalau di kita sih biasanya kelinci, kalau dia sampai tidak birahi, rata-rata ya itu, stres atau memang belum biasa. Nah, kalau di kita suka dicoba, di itu yang disebut kawin bantu. Jadi dibantu nih si betinanya ditunggingkan ke jantan. Ya bukan ngebantu, itu sebenarnya maksa gitu ya. Ada mak coblangnya ya. Gitu. Nah itu coba, dan itu keberhasilannya dari penelitian kita sama Manokwari itu ya, itu hampir 40% yang memang sama sekali tidak birahi, kemudian kita bantu, dan ternyata terjadi kebuntingan sampai 40%. Nah, ada satu mungkin saran buat Eka Farma kalau memang mau. Di luar negeri itu rata-rata kebuntingan itu terjadi hampir 90%-an. Tapi itu dilakukan karena inseminasi buatan. Dan ketika inseminasi buatan dilakukan, itu pasti harus disuntik hormon yang menyebabkan terjadinya ovulasi. Nah itu barangkali kalau itu bisa dibantu, kelinci mau birahi tidak birahi, dia tetap berovulasi, dan ketika dikawinkan atau di IB, dia tetap berhasil. Itu mungkin akan sangat menolong usaha peternakan kelinci. Itu apalagi untuk daerah tropik. Baik. Terima kasih masukannya, Pak Yono. Untuk berikutnya, ini ada Mas Sulistianto menyapa kita. Selamat siang dari Bantul. Ya, selamat siang. Kemudian dari pertanyaan berikutnya dari Mas Alam Mudin. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menyusun formulasi ransum? Nah, ini di MS Excel Pak. Oke. Nah, itu kan kalau di Excel itu kan juga coba-coba ya atau hitung-hitungan gitu. Itu paling sederhana memang. Tapi untuk menyusun ransum kan harus dimiliki dulu, pertama adalah daftar komposisi bahan pakan. Nah, yang saya pernah baca itu kalau di Indonesia itu dari Pak Hari Hartadi, UGM. Nah, lalu kemudian
yang dari luar, kalau luar negeri banyak ya, di mana-mana bisa ada apa namanya. Nah, ingetin ya, komposisi bahan-bahan pakan. Itu tercantum misalnya polar tadi, protein berapa, energi berapa, vitamin A, B, C, D-nya berapa, asam aminonya berapa. Juga bahan-bahan lain. Nah, dari situ lalu kemudian dimasukkan ke dalam Excel-nya, ya sudah, masukin aja kira-kira jumlah sekian, 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 asal jangan lebih dari 100 gitu. Nanti kan muncul hasilnya. Lalu dijumlahkan kan akan ketahuan dari totalnya protein nanti berapa, serat berapa. Itu harus punya, makin komplit dan makin akurat data itu, makin benar nanti hasil yang diperoleh. Tuh. Sedangkan untuk kebutuhan gizinya kan ada juga udah ada di beberapa publikasi ya bahwa kelinci itu butuh protein 16, serat 12 itu minimal ya. Lalu energi 2.500 kilokalori. Lalu misalnya kalsium 0,6, fosfornya 0,4 yang available. Kemudian lysinnya 0,6, metioninnya 0, metionin sistemnya 0,4 dan seterusnya. Jadi berdasarkan kebutuhan itu kita nyusun berapa persen. Jangan lupa masukin juga harga supaya nggak jebol kantong, gitu ya. Baik, oke. Berikutnya pertanyaan dari Mas Abdul Latif. Mengapa indukan yang subur dan sudah beberapa kali beranak, badannya menjadi kurus? Apa yang diberikan untuk mengembalikan berat badannya? Selama ini pakan yang diberikan berupa pelet, kemudian rumput, rutin minum vitamin B kompleks. Oke, balik lagi ke peletnya Pak. Itu gizinya berapa? Karena pelet ini kan macam-macam. Ada yang dari dari proteinnya cuma 13%, ada yang proteinnya sampai 20%. Nah, ini yang berapa? Kalau dia udah walaupun udah pelet tapi lalu kemudian proteinnya rendah, energinya rendah, ditambah pula rumput, makin rendah sudah itu Nah, jadi tidak akan cukup. Makanya kenapa kalau kelinci lokal dia bisa bertahan dengan beranak 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kita harus perhatikan dia beranaknya berapa bulan sekali. Jangan-jangan 3 bulan, 4 bulan sekali. Nah, jadi dia sempat memulihkan kondisi tubuh yang ada. Jadi setahun cuman 3 kali atau 4 kali beranak. Tapi kalau kayak New Zealand, kita kan ingin dia beranak 6 kali sampai 7 kali. Nah, sudah anaknya banyak, anaknya cepat gede, berarti konsumsi susunya, air susunya harus banyak, sehingga kita harus memberikan nutrisi yang cukup besar untuk sang induk. Gitu. Nah, tolong diperhatikan ya, nutrisi ini kayak tricky, kayak penting-penting tidak penting. Dianggap tidak penting itu karena setiap hari pasti ada dan diberikan. Termasuk buat manusia, saya rada bingung juga kadang-kadang. Kenapa di Indonesia tuh banyak sekali orang sakit? Kalau kata saya mah belum tentu karena penyakit, tapi karena kurang gizi kali. Mungkin kalau gizinya cukup mah tenang-tenang aja semuanya. Saya kira ternak juga demikian loh. Apalagi kalau kita ingin ternak kita dipacu untuk produksi. Nah, ingat loh, kalau produksi itu kan berarti kita memetabolis apa yang ada di dalam tubuh induknya untuk menjadi produksi. Gitu. Kalau asupannya tidak cukup, ya kasihanlah dia. Kira-kira itu kali Pak ya. Baik. Terima kasih dok. Berikutnya, ini ada Mbak Dian. Mbak Dian, salam rindu IMRA Prof. Ya. Kenapa saya gunakan protein plus 18% kelinci, protein plus 18% kelinci saya mencret, usia kelincinya 5 bulan, Pak Yono. Oke, 18% protein kalau seratnya dia rendah pasti mencret. Jadi seratnya harus dilihat, nggak cuman proteinnya aja ya. Makanya imbangan di kelinci itu yang paling utama itu di serat, protein dengan energi. Energi itu mewakili karbohidrat ya, antara lain. Nah kalau itu imbangannya nggak bagus, ya pertumbuhannya tidak bagus atau dia malah berpenyakit. Gitu. Okay.
Kalau yang lain sih sebetulnya hanya penunjang untuk jadi lebih baik atau menjadi gimana gitulah. Oke. Berikutnya dari Mas Andre Wijaya. Beliau menyampaikan komposisi makanan yang sudah diberikan. Pelet protein 17%, serat 16%, lemak 4%. Kemudian kalori 2.780 kalori. Apakah cocok untuk kelinci high call? Kalau di daftar makanan saya itu termasuk pakan super, Pak. Itu mestinya cocok sekali, apalagi di Pak Andre itu daerah Brastagi, Kabanjahe sana tempatnya cocok sekali untuk dia produksi. Itu kalau dari dia harusnya kelincinya itu yang dewasa rata-rata udah harus di atas 3,5-4 kiloan. Kalau kurang dari itu ada yang nggak beres tuh. Cuma itu seratnya 16, itu buat saya tuh agak ketinggian. Mungkin seratnya diturunkan dikit gitu ya. Cuma hati-hati serat yang dipakainya juga apakah serat yang digestible atau indigestible. Kalau yang digestible seratnya kayak diambil dari wortel kebanyakan, itu bisa mencret juga karena karena dia digestible ya, atau mudah dicerna. Tapi juga seratnya jangan dari jerami atau jangan dari kayu, nanti kacau tuh. Gitu ya. Kalau untuk perubahan komposisi ini sendiri, apakah bisa langsung di berikutnya langsung diubah atau perlu transisi nih Pak Yono? Kalau dia bahan bakunya sangat berbeda, disarankan ada transisi. Jadi ada misalnya dari 20, 40, 60% gitu dari total campuran. Tetapi kalau bahan bakunya serupa, ya buat saya sih tidak ada masalah. Cuman ya kalau ragu lebih baik 50-50 lah. Jadi dicoba seperti itu. Jadi mungkin lebih aman. Baik. Berikutnya dari Mas Muhammad Fauzan. Izin bertanya Pak, kelinci pedaging kan penting bobotnya masuk. Pertanyaan saya, pakai pakan apa yang bagus buat kelinci pedaging, kecuali pakai pelet pabrik? Kecuali pakai pelet pabrik. Wah, biar untungnya maksimal. Biar untungnya maksimal. Ya balik lagi, kalau pakan sih sebetulnya kan selama dia mencukupi kebutuhannya, asupannya gitu ya, ya enggak masalah. Jadi mau pakan apapun tidak ada masalah. Tetapi jangan misalnya nanti dikasih, ini pakan bagus nih, misalnya susu skim. Tapi kalau Anda kasih susu skim doang tanpa misalnya serat gitu ya, itu kelinci pasti mencret. Jadi nggak ada gunanya dikasih pakan sangat bagus. Sekarang kita ambil ekstrim kirinya, dikasih rumput. Nah, dikasih rumput yang proteinnya cuma 7% kering, berarti basahnya mungkin cuma 1-2%. Kalau untuk mencapai 16 dan makannya 100 gram, dia harus makan 1.600 gram rumput basah atau rumput layu. Nyampe nggak? Nggak mungkin kelinci makan sampai segitu banyak. Jadi ya nggak akan bertumbuh atau berproduksi maksimal ya. Nah, jadi hanya akan ya sekuatnya dia tumbuh. Nanti pertanyakan sama, bisa nggak dapat pakan yang paling murah tapi paling bagus gitu. Waduh, bingung gitu. Semakin sulit. Atau mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana tanpa pakan pun kelinci akan tumbuh gemuk. Itu dia, menarik. Bisa diumbar, Pak. Biar mandiri. Oke, berikutnya ini dari Mbak Anissa Triwardani. Pertanyaannya tentang apakah baik memberikan air minum dengan teh tawar? Karena katanya akan mengurangi bau dari kelinci itu sendiri. Bagaimana tentang hal ini? Agak menarik nih pertanyaan. Boleh dicoba kalau gitu. Kalau saya lihat dari teh tawar itu kan isinya cuman ini aja teh itu kan taninnya ya atau phenolic groupnya. Jadi dia akan mengikat beberapa nutrien yang ada di sana, termasuk mungkin H2S ataupun urin. Kalau kalau dia bisa sampai ke belakang ya, ke feses. Jadi
Kalau saya daripada begitu sih lebih baik dikasih probiotik. Cuman jangan terlalu banyak. Dulu saya pernah pakai probiotik eh, dari Solo ya, tapi itu probiotik padat, bukan cair. Nah, campur di dalam pakan dan ternyata itu sangat mengurangi bau. Nah, jadi mungkin seperti itu daripada teh. Jelas kalau probiotik udah lebih apa. Nah, saya dengar-dengar dari kawan-kawan juga EM4 itu kan cukup bagus tuh buat apa. Tapi itu diberikannya kan di luar, nggak tahu kalau diberi makan ke makanannya. Kita pernah nyoba yang dari Jawa Timur tuh yang namanya Super Degra. Itu kalau diberikan kepada feses dengan urinnya yang ditampung, ternyata itu memang betul menghilangkan bau. Gitu. Tapi ingetin betul tuh bahwa bau urin dan bau amonia dan bau H2S dari pupuk itu menyebabkan kelinci stres berat loh. Itu bisa mempercepat proses kembung mencret dan juga skabies loh. Nah, gara-garanya karena stres. Kalau pemberian probiotik sendiri, dok, apakah selama konsumsi seperti biasa aja atau ada takarannya harus diberikan? Saya pernah ngasih yogurt pada kelinci, tetapi mungkin kebanyakan, jadi akhirnya kelincinya mencret semua, malah goodbye semua. Mungkin harusnya ya sedikit-sedikit ya. Itu jadi tidak mendadak. Karena beberapa peternak juga mengatakan mereka berhasil. Nah, itu yang saya bilang bahwa kata si Luc Mertens itu yang dari Belgia dalam reviewnya, di beberapa tempat berhasil, tapi di beberapa tempat tidak berhasil, dan di beberapa tempat tidak ada efeknya. Jadi kontroversial ya masih. Oke, itu berikutnya dari Mbak Afni Meisiska. Izin bertanya, perlakuan untuk indukan yang sedang hamil sampai dengan melahirkan agar maksimal dalam arti sesuai target dan harapan. Bagaimana perlakuan untuk indukan yang sedang hamil sampai dengan melahirkan agar maksimal dalam arti sesuai dengan target dan harapan? Nutrisinya cukup baik, lingkungannya cukup baik, biar tidak stres. Dan sayangi dia ya, dok. Ya, ada betulnya juga kalau kelinci kalau buka kandang kelincinya dielus-elus dulu. Kalau mau tutup kandang dielus dulu, ya oke lah. Itu bagus. Tapi kalau kelincinya ada 1000, gimana ngerjainnya, Pak? Kemudian ini pertanyaan dari Pak Mujiono. Bertanya, apakah kelinci boleh makan biji-bijian, Pak? Biji apa nih? Kalau biji jagung ya boleh, biji apa? Sekarang bijinya apa dulu nih? Asal jangan coba-coba biji yang lain ya. Ya, Pak ya. Kalau yang normal boleh-boleh aja. Oke. Berikutnya dari Mas Haidar. Izin bertanya, kadar nutrien bahan pakan kelinci itu berdasarkan apa? Dan kapan dianjurkannya pemberian pakan pelengkap? Ya, pakan pelengkap itu dianjurkan kalau seandainya pakan yang diberikan kepada kelincinya kan tidak cukup gizinya. Nah, kalau disebut gizi kan banyak sekali, mulai dari vitamin, dari kita urut aja ya, biasanya yang itu kan adalah energi, lalu protein, lalu serat, itu yang bisa paling utama. Lalu kemudian vitamin mineral. Nah, vitamin ya semua vitamin, mineral ya semua mineral. Lalu kemudian asam aminonya. Nah, kalau itu aja tercukupi, sebetulnya udah sebagai basic untuk produksi cukup. Nah, akan berbeda ketika kita ngutak-ngatik ke arah yang hias. Nah, itu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jadi untuk untuk pelengkapnya itu ya tergantung jenis kelincinya apa nih. Seperti tadi saya bilang, kalau Anggora kan dia butuh bulu panjang. Kalau buat Rex kan butuh kilap sama halus. Kalau buat Dwarf kan lebih butuh ke serat tinggi, energi rendah. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan berikutnya, ini dari Mas Wisnu Nugroho, ini tentang rumput odot dan indigo vera. Apakah kedua pakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan nutrisi kelinci? Nope, enggak. Pasti kurang energi itu, Pak.
Dan pasti kurang vitamin, kurang mineral. Dan lalu imbangan dari dari asam aminonya juga nggak akan mencukupi. Ingat odot itu cuman barangkali sebagai sumber seratnya ya. Padahal sumber serat itu mungkin kalau dari indigonya sendiri juga sudah cukup. Jadi odot itu saya tadi bilang proteinnya mungkin kalau dia kering itu cuma 7-9. Seratnya mungkin di atas 30-an. Nah, selain itu ya hampir tidak ada nilai gizi lagi. Energi mungkin ada hampir 800-an lah, 800 kilokalori. Jadi jauh lah itu. Kalau sebagai sumber serat, oke. Oke, berikutnya dari Mas Maftuh. Ini dari Purworejo, Pak. Izin bertanya, kalau kelinci diberi probiotik yang berasal dari rumen dapi, ini maksudnya apa ini? Sapi ya, mungkin salah tulis. Rumen sapi boleh tidak? Soalnya rumen sapi banyak bakteri pemecah ligninnya. Kalau soal boleh atau tidak sih boleh-boleh aja. Cuma masalahnya kalau bakteri pemecah lignin kayak lignase begitu, pakan kelinci kan jarang diberi hijauan atau diberi bahan pakan yang mengandung lignin. Gitu. Jadi mungkin tidak terlalu bermanfaat. Kalau selulase ya mungkin adalah dari rumput ataupun dari jenis lain. Tetapi kita butuh apa? Kita butuh selulase sebagai selulase yang justru tidak tercerna. Jadi kita memberikan enzim itu bukan untuk mencerna si lignin atau selulose, tetapi lebih kepada misalnya ada protein ataupun ada karbohidrat yang harusnya terlarut atau gampang dicerna tidak tercerna karena karena ada komponen-komponen atau ikatan lain yang menyebabkan dia tidak bisa dicerna. Nah, kita masukkanlah enzim itu. Nah, enzimnya itu kan si tadi bakteri pemecah yang dari mana? Dari sapi itu kan mungkin sifatnya tidak protease atau itu ya. Dan itu tidak terlalu kita butuhkan kalau yang lignase begitu. Berikutnya, izin bertanya ini dari Mas Ali Musofa. Untuk kelinci pedaging, apakah dikasih bonggol pisang yang dikeringkan atau fermentasi, apakah itu diperbolehkan? Emang ada yang ngelarang, Pak? Silahkan. Nanti resiko ditanggung sendiri ya. Ya, itu hampir sama dengan dengan tadi yang daun pisang ya. Nah, hanya bonggol pisang mungkin lebih lebih terlarut. Tapi bonggol pisang pun saya duga malah paninnya juga lebih tinggi dari getahnya itu ya. Nah, kalau difermentasi, apakah itu akan menyebabkan kenaikan dari nilai gizinya? Kalau tidak ada, malah kita akan menambahkan sejumlah asam di dalam sana dan kelinci nggak selalu suka dengan asam gitu kan. Balik lagi, kecuali kalau dicoba sedikit-sedikit dulu sampai dia kelincinya tidak apa-apa. Tapi nanti kan silakannya kalau kita coba ke kelinci A, dia udah mulai tidak apa-apa. Nah, kita coba ke kelinci baru kan harus mulai lagi dengan yang dengan adaptasi lagi. Nanti ke anaknya, tetap juga mulai harus sedikit-sedikit juga. Kapan ngasih banyaknya gitu kan. Nggak bisa pukul rata ya, semuanya disamakan. Nanti kelincinya marah, ngasih sedikit-sedikit ngasih ngasih kok sedikit-sedikit. Baik, Pak Yono, ini waktu sudah kurang 2 menit, sudah setengah 4. Sebenarnya kita udah lebih. Apakah ini kami akan pilih 3 pertanyaan lagi ya? Monggo, 30 juga buat saya sih. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari dari Florida Marceluna. Izin bertanya, tanaman yang bagus untuk kelinci postpartus itu apa ya, Pak? Itu tadi terbangun. Bangun-bangun ya. Boleh diklik di Google, ada Coleus amboinicus namanya. Kemudian langsung berikutnya Pak Alex Winata. Izin bertanya, adakah cara nutrisi untuk mengembalikan fertilitas jantan proven tapi tiba-tiba tidak fertil atau subur? Ya, kalau saya sih tetap baliknya dari segi nutrisi dan lingkungannya ya. Kalau nutrisinya sudah dicoba dengan
nutrisi yang baik. Dulu pernah kita nyoba ketika kelincinya banyak stres, banyak gangguan sehingga tidak produksi. Lalu kita coba boosting dengan gizi yang tinggi banget, sampai 22% proteinnya, energinya tinggi, lalu seratnya dimainkan gitu ya. Itu ternyata setelah diberikan selama sebulan itu bisa balik tuh kembali kepada kondisi awal ya. Cuman ingetin juga salah satu yang meningkatkan reproduksi itu kan vitamin E, dan sekarang mungkin ada selenium, lalu kemudian ada juga vitamin C yang bisa masuk tuh. Nah itu juga barangkali para produk-produk farmasi ternak bolehlah tuh bermain di sana. Tapi jangan mahal-mahal, Pak. Baik, Kak. Berikutnya dari Mas Arkam Prasetyo. Dengan harga kelinci hidup per kilogram 30 sampai dengan 45, bagaimana cara manajemen pakannya agar para peternak ini bisa mendapatkan selisih atau keuntungan? Terima kasih. Manajemen pakan sebetulnya normal saja, berikan saja pakan yang kira-kira bagus buat ternak, tapi yang menjadi penting adalah manajemen produksinya. Kalau seandainya kita memberikan misalnya dengan 18% protein, saya pikir itu cukup bagus gitu. Tapi kalau misalnya anaknya cuma 6, itu mungkin dia hanya sedikit, keuntungannya hanya sedikit di atas break even ya. Tapi kalau anaknya 8, itu lain cerita itu. Kalau dia bisa hidup sampai 8, walaupun pertambahan berat badannya nggak luar biasa, tapi dia pasti untungnya akan mungkin bisa di atas 1,5, BC rasionya di atas 1,5. Kalau anaknya cuma 6, dengan pakan kira-kira 7.000, 7.500, itu mungkin cuma 1,1. Jadi keluar duit 1.000, terimanya cuma 1.100. Itu kalau 6. Kalau 5 ya goodbye. Tapi kalau anaknya 8, Pak, nah itu yang lain cerita, itu pasti di atas 1,5, Pak, itunya BC rasionya. Jadi keluar 1.000 mestinya balik 1.500 dong gitu kan. Nah, yang menjadi masalah itu kan selalu kok nggak bisa ya sampai 8, boro-boro sampai 8, 6 aja kok susah udah. Walaupun dia beranak katakanlah 8-9 tadi. Nah, makanya ketika dari mulai dia bunting, terutama ketika lahir malah ya, jangan sampai kematian itu terlalu tinggi. Nah, ingetin satu hal terutama, kenapa kalau musim hujan itu banyak sekali mortalitas, mencret mati gitu kan. Pak, itu karena kalau di pengalaman kami, itu karena amonia dengan bau sulfur itu terlalu tinggi. Kita mungkin tidak tahu bahwa si kelinci itu stres. Ya, padahal kita kalau di situ aja barangkali 2 menit aja udah pengen keluar. Padahal kelinci nggak boleh keluar karena dikandangin kan. Nah, itu yang terjadi, Pak. Dan jangan nggak percaya, kalau gitu terus, itu anak lepas sapinya pasti akan goodbye melulu. Jadi hati-hati itu jadi kalau musim hujan, bukan karena apalagi kalau pakannya baik. Kalau buat kita sih kalau musim hujan justru keberuntungan, karena yang lain pada udahan, kita mah terus produksi malah. Jadi supply kan makin kurang. Tapi yang kita pelajari itulah yang terjadi. Makanya kalau musim hujan lalu dipikir, waduh nanti kelinci kedinginan nih, lalu kandangnya ditutup semua pakai plastik. Wah, bubar jalan kalau yang saya sih. Apalagi kalau lantainya masih dari tanah. Nah, jadi wah ya, itu tolong diperhatikan tuh. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan untuk nanti link teman-teman di sini mohon diisi biodatanya untuk sertifikat online-nya. Nanti tolong diisi, linknya nanti akan disampaikan lewat WA group ya oleh panitia. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin sekitar 5 pertanyaan lagi ya Pak ya. Sebelum kita tutup, karena waktunya terbatas, mohon maaf sebelumnya untuk yang nanti belum sempat saya bacakan atau kita bahas di sini pertanyaannya, mohon dimaafkan.
Dari Mas Arik Nur Hidayat, ini dari Magetan, bertanya tentang pemakaian kulit kacang tanah untuk pakan dan rendeng kacang tanah ini bagaimana? Apakah kelebihannya apa? Apakah diperbolehkan? Ya, kulit kulitnya ya. kacang. Ya. Jadi kayak sekamnya gabah gitu ya. Nah, itu kan isinya kan lebih banyak ke arah apa? Lignin sama selulos ya, ke arah serat. Termasuk rendeng juga. Dan kemudian mungkin ada tambahan di situ ada silikanya ya. Ingetin silika itu kan bahan pembuat kaca tuh. Nah, jadi itu mungkin kalau digunakan di dalam ransum ya cuma sebagai sumber serat. Kalau dari segi energi saya pikir rendah sekali, proteinnya juga nggak akan terlalu banyak lah. Nah, hanya mungkin kalau kelinci mau kenyang ya dikasih itu gitu toh. Tapi ingetin kalau dalam jangka waktu panjang kayaknya itu tidak bagus karena apa? Kalau silika itu kan menggerus usus atau filinya jadi malah penyerapannya jadi tidak bagus. Hanya enaknya kan karena barang itu banyak atau tidak dipakai orang seolah-olah ya kita cobalah. Ya kelinci makan serat nyaman aja kelinci sih. Dikasih kayu juga digigitin kok. Kemudian untuk dari Kesra Laptop nih, Kesra Laptop. Untuk pakan kelinci atau kalau pakai fermentasi, apakah bagus untuk pedaging dan breeding? Apa kelebihan dan kekurangannya? Ini pakai fermentasi, pakan dari fermentasi. Oke, tadi kan sudah saya katakan kalau bermain dengan fermentasi hati-hati karena ada pembentukan asam gitu ya. Dan dengan fermentasi juga kan banyak mikrobia yang mungkin tidak dikenal kelinci sehingga kelincinya juga tidak nyaman gitu. Nah, jadi efeknya ya sudah kalau dia stres ya mencret lagi gitu toh. Kelebihannya bahwa fermentasi bisa meningkatkan protein walaupun tidak sangat banyak, dan kedua bahan yang digunakan kan bisa lebih awet. Itu aja sebetulnya kalau yang saya tahu sih. Baik, berikutnya dari Mas Akta Harwanto. Bagaimana trik pakan kelinci ketika terjadi perubahan zona nyaman kelinci? Contoh dari dataran tinggi dengan suhu dingin, pindah ke perkotaan yang cenderung panas. Kalau di daerah yang dingin kan dia akan energi yang digunakan kan akan lebih tinggi. Ya kan, supaya apa? Panas tubuhnya itu bisa menetralisir dinginnya lingkungan. Nah, tetapi daerah dingin akan menyebabkan dia makan juga lebih banyak sebetulnya kan, karena apa namanya daerahnya dingin sehingga dia memerlukan energi lebih tinggi. Nah, sehingga biasanya kalau daerah dingin itu nutrisinya bisa lebih rendah daripada yang panas. Nah, yang panas itu karena dia cenderung konsumsinya lebih sedikit, itu nutrisinya harusnya ditingkatkan kalau mau tetap pengen produksi yang tinggi gitu ya. Kalau sama aja nggak mungkin dia. Nah, tapi harus dicari pakan yang palatabilitasnya tinggi itu apa. Nah, biasanya yang saya tahu pakan yang palatabilitasnya tinggi itu kalau hijauannya banyak, hijauannya masih cukup bagus. Kalau hijauannya dikeringkan nggak bagus, kayak misalnya dikasih rendeng yang penuh tanah dengan dikasih rendeng yang bersih, itu beda itunya apa namanya konsumsinya. Lebih banyak yang mana Pak Yono? Yang bersih atau yang bersih ya? Yang bersih. Ternyata pastilah. Kelinci suka yang bersih. Makanya sering dielus-elus Pak. Ini kalau dari pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Dian Strawberry, apakah dibenarkan kelinci melakukan kopropagi, memakan lagi kotorannya yang lembek? Itu sudah sifat alaminya, jadi bukan diperkenankan, malah harus. Sebab saya dulu pernah bikin penelitian yang koprofaginya dicegah, dan ternyata itu menyebabkan stres pada kelincinya, bukan fermentasi, digestibility memang jadi lebih tinggi, tetapi kelincinya menjadi tidak produktif, makannya juga jadi lebih sedikit gitu. Oke, baik. Berikutnya kalau untuk dari Mas Heru nih, Mas Heru Jogja, kalau pelet boleh di mix dengan pelet yang lain enggak? Misalkan 3 jenis pelet.
boleh aja, cuman tujuannya bagaimana? Supaya apa? Supaya kelihatan, oh yang ini proteinnya sekian, 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 dia campur gitu ya. Boleh-boleh aja, itu sih tidak ada masalah. Tapi untuk menjamin produksi yang baiknya kan, kalau dia hitung ternyata bagus, ya bagus saja gitu. Jadi mesti ada tujuannya kan, kenapa dia harus mix demikian. Tapi jangan nge-mix yang misalnya sudah rusak, sudah apa, lalu kemudian daripada dia dibuang, sayang, mix dioplos sajalah dengan yang baru gitu kan, dengan yang lain, nah itu lain cerita lagi. Baik, ini pertanyaan terakhir ini dok, dari Mas Eko Haryanto. Izin bertanya lagi, Pak, ini tentang efektivitas penambahan probiotik pada pakan yang dicetak menjadi pelet, apakah efektif? Catatannya adalah proses cetak pelet mengalami pemanasan kisaran 50 hingga 70 derajat Celcius akibat putaran mesin pelet. Ya betul. Ya tinggal sekarang dilihat probiotiknya, kan biasanya dia dari pabrikan probiotiknya akan disebutkan apa namanya ketahanan terhadap panasnya berapa. Kalau probiotiknya mengandung mikroba yang termofilik kan mestinya tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak termofilik ya bubar jalan. Nah itu Pak, itu jawaban diplomatis memang ya. Tetapi ya, kalau saya pikir sih mungkin pasti sebagian akan hilang. Tapi bukan berarti lalu tidak efektif atau tidak berefek sama sekali. Mesti ada yang escape panas cuma 50-70 itu. Gitu. Jadi oke saja, tinggal lihat aja betul efek. Yang paling sederhana kalau mau pakai probiotik melihat efektivitasnya adalah ketika dimasukkan ke dalam pakan, satu dia mencret atau tidak. Kedua, kandangnya bau atau tidak. Nah kalau itu ternyata tidak bau dan tidak mencret, berarti probiotik itu bekerja. Baik. Oke, satu lagi ya dok ya. Ini dari Malaysia. Oke, saya dari Good Tree Garden Malaysia. Soal pertama yang ingin dipertanyakan, sejauh mana tahap toleransi kelinci terhadap starch? Apakah starch yang berlebih dalam pakan akan bermasalah bagi kelinci? Pertanyaan keduanya, apakah penggunaan vitamin A secara berlebih boleh mempengaruhi reproduction performance? Oke, yang pertama mengenai karbohidrat, itu ada yang disebut teori carbohydrates overload. Nah, ketika karbohidrat terlarut ya, karena serat itu termasuk karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat terlarutnya lalu sampai escape atau melewati ileum, nyampe ke sekum, itu yang dijadikan nutrisi oleh mikroba di sekum untuk mereka bertumbuh dan berkembang biak. Itu yang menyebabkan terjadinya bloat atau kembung dan mencret. Itu pasti terjadi. Itu udah dari tahun 78 tuh teori itu udah muncul dan itu dibuktikan. Satu, jadi kalau bisa jangan memberikan karbohidrat terlalu banyak. Dan sebetulnya fungsi karbohidrat itu kan lebih ke arah energi ya. Jadi energinya jangan dipaksa-paksa terlalu banyak. Nah, yang kedua, tadi soal apa itu? Vitamin A. Vitamin A. Vitamin A. Ya. Di kelinci ada yang namanya keracunan vitamin A. Memang betul, itu yang menyebabkan hidrosefalus. Itu kalau kita lihat anak kelinci kepalanya pada gede, itu hidrosefalus dan itu keracunan vitamin A. Tetapi kebutuhan vitamin A untuk kelinci itu tinggi sekali. Jadi kalau itu bahasa Inggrisnya unlikely to be toxified, untuk rasanya sangat sukar untuk mencapai dosis keracunan. Apalagi kalau hijauan yang kita gunakan juga tidak banyak. Nah, biasanya yang dilakukan di luar negeri itu kayak di Amerika segala macam, alfalfanya itu kan tinggi. Persentasenya bisa sampai 54%. Nah, itu kan tinggi sekali sebetulnya. Nah, sehingga vitamin A-nya juga sangat tinggi. Kalau di kita, kayaknya nggak pernah akan ada orang pakai hijauan yang sampai di atas 30% kayaknya. Jadi, saya pikir aman lah itu. Nggak ada nggak akan ada permasalahan. So,
Tapi boleh aja kalau mau diuji ya ada kan apa alat ujinya buat nguji vitamin A berapa. Hampir tidak itulah. Jadi ke Bu Aisyah jangan khawatir. It's almost impossible to to get the intoxified by vitamin A gitu ya. Kira-kira itu. Baik. Baik Pak Yono, terima kasih sebelumnya, atau ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini? Saya pikir barangkali cukup ya, cuman kalau seandainya para peserta penasaran, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Malah saya pikir-pikir tadinya kalau memang diperlukan nanti kita bikin kursus nutrisi mulai dari basic terus sampai ke ke pembuatan kelinci. Atau juga kalau memang butuh informasinya tidak cuma di pakan, sebenarnya kita pernah bikin buku yang namanya Teknologi Budidaya Pakan, mulai dari dari breeding, reproduksi, manajemen, dan lain sebagainya, sampai ke pasca panen. Nah, itu mungkin nanti bisa dibuat serial untuk training seperti itu. Nah, cuman memang kadang-kadang kalau training enaknya kalau adep-adepan sambil ngopi loh. Jadi agak seru. Tapi kita coba saja lah. Okay. Ya. Nah, saya terima kasih pada penyelenggara nih dan juga pada peserta yang sudah ikut serta di sore ini. Saya terus terang nggak nyangka bahwa pesertanya banyak. Saya kira cuma 60-70 cukuplah itu. Ternyata katanya di atas 200 ya. Iya, ini termasuk ya. Ya. Baiklah, demikian diskusi online kita kali ini yang dipersembahkan oleh Eka Pharma. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Yono C. Raharjo selaku narasumber kita kali ini yang sudah men-share ilmunya banyak sekali hari ini, dan semoga teman-teman yang tadi bertanya dan bergabung dalam diskusi online ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang baru dan bisa langsung diaplikasikan ke kandang, ke kelinci masing-masing, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber, untuk para peserta, sehat selalu untuk Pak Yono dan semua peserta juga. Sampai ketemu di diskusi online selanjutnya. Sebelum ini berakhir, mohon bantuannya, kita akan foto lagi. Sebelum ini berakhir, kita foto lagi. Dengan pose, jangan lupa senyumnya, gayanya bebas. Semua video mohon diaktifkan. Videonya tolong diaktifkan. Iya. Jangan nyanyi dulu ya, jangan nyanyi. Di sini foto saja, nanti jadi kontes nyanyi nanti ya. Nanti ada nyanyinya juga kalau ada diskusi dan nyanyi nanti. Baik, Mas Yefta, silahkan untuk dipandu. Oke, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Yefta. Sampai gigi saya kering nanti senyum terus tahan. Baik, sekali lagi terima kasih ke Bapak Yono C. Raharjo selaku narasumber hari ini. Tetap sehat, tetap semangat Pak. Sampai ketemu lagi untuk diskusi selanjutnya, atau kita nanti adakan workshop atau kursus online untuk perkelincian nutrisi ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa saya bacakan di sini karena waktu kita terbatas. Nanti kita akan adakan diskusi online selanjutnya. Terima kasih sekali lagi juga untuk penyelenggara, yaitu dari Eka Pharma, paling cocok untuk Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.